Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita teman-teman yang pastinya di Info Crypto Official ini. Di Info Crypto Official ini akan membahas seputar Pi Network teman-teman ya. Namun tetap singgah di sini, tetap bertahan di sini. Di sini saya akan update ataupun akan saya memberikan informasi terbaru daripada Pi Network ini teman-teman. Oke teman-teman, di sini bisa kita lihat kalau kita sudah mencintai sesuatu tersebut, hal itu apa saja bisa kita lakukan teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini salah seorang ini menggunakan tato dengan logo Pi Network ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini. Namun beginilah, kalau seorang sudah antusias dengan Pi Network ini teman-teman bisa melakukan apa saja ya, sampai membuat tato hingga hal-hal yang lainnya teman-teman. Oke teman-teman, seperti juga yang kita ketahui, untuk saat ini cukup banyak konsensus di luar sana sudah juga masuk ke Indonesia. Namun sebalik itu ramai juga pembicaraan di media-media luar sana. Tahap ini masih dalam tahap kita harus menunggu yang namanya KYC ya teman-teman, dan sudah masuk ke dalam tahap mainnet tertutup. Di tahap mainnet tertutup ini, seperti teman-teman yang ketahui, kita hanya bisa melakukan yang namanya barter barang ataupun menukarkan koin Pi Network ini dengan barang ya teman-teman. Belum bisa kita mencairkan ke uang fiat. Kalaupun kita mau ke uang fiat, kita beli barang dulu, nanti barang tersebut kita jual ya teman-teman, maka jadilah ke uang fiat ataupun jadi ke IDR ataupun jadi ke rupiah ya teman-teman. Oke teman-teman, project Pi Network ini fundamentalnya bukan main ya teman-teman, dan juga banyak ekosistem Pi yang mau bekerja sama dengan Pi Network ini teman-teman. Pi Network ini tidak menutup kemungkinan juga mereka nanti kalau sudah open mainnet, untuk mempermudahkan pioner ini, mereka bisa jadi akan membuka ataupun kita bisa membuat ikat Pi Network ini, supaya nanti kalau kita dalam melakukan pencairan dana Pi Network ini, kita bisa mudah. Kalaupun nanti kita lupa membawa HP kita cuma ada ikat ataupun istilah depannya yaitu ATM Pi Network ini, kita bisa melakukan transaksi menggunakan kartu tersebut ya teman-teman. Hal itu tidak menutup kemungkinan ada juga di project-project lain di kripto lain seperti Binance, ada juga mengeluarkan yang namanya ikat Binance, bisa membayar, dan kalau Binance cuma baru berlaku pembayaran di beberapa tempat ya teman-teman. Namun Pi Network ini cukup banyak kalau kita lihat daripada cryptocurrency lain yang menerima pembayaran teman-teman. Pi Network ini lebih kepada menjalankan ekosistem ya teman-teman, bukan untuk mendam ataupun mempam koin Pi Network ini teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat bagaimana bentuk ikat ataupun daripada bentuk ATM Pi Network ini ya teman-teman, yang suatu hari nanti bisa saja hal ini akan muncul teman-teman. Namun beginilah, seorang yang sudah mencintai dengan sesuatu tersebut, mereka bisa melakukan apa saja, hingga orang ini melakukan tato di bagian badannya teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini bukan PayPal ya teman-teman, ataupun bukan PayPal yang sudah di-up oleh media-media lain. Ini jelas daripada Pi ya teman-teman. Ini dudukannya bisa jadi nanti di wallet teman-teman. Seperti juga kita ketahui, Pi dalam wallet kita ada dua teman-teman, ada Pi testnet dan ada juga Pi mainnet teman-teman. Kalau di atas ini Pi mainnet ya teman-teman, di bawah sini ada Pi testnet. Kalau kita buka akun kita sekarang ini, kan belum ada kartunya, belum ada seperti penampakan di depan kita ini ya teman-teman. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan nanti bisa jadi, terutama kalau sudah semua lulus KYC dan sudah masuk ke mainnet terbuka, hal ini bukan hal yang besar bagi seorang city ataupun developer Pi Network ini teman-teman. Ini hal cukup kecil bagi mereka teman-teman. Dalam melakukan project Pi Network ini sudah berapa tahun, sudah jalan 3 tahun ya. Dalam Pi Network ini
mereka bisa sampai melakukan KYC dengan lewat aplikasi P-Network ini sendiri tanpa bergantung ataupun memerlukan pihak ketiga. Namun hari itu mula-mula terjadi KYC ada dengan melakukan dengan pihak ketiga, yaitu memakai Yoti ya teman-teman. Yoti tersebut pihak ketiga daripada P-Network ini, bukan project daripada P-Network ini. Sebegitulah hebat P-Network ini sehingga bisa melakukan KYC tanpa memerlukan pihak ketiga teman-teman. Dan hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Ini bukan hal yang besar bagi seorang Nicholas ya teman-teman. Kalau kita sudah mempunyai yang namanya ATM ataupun e-card daripada P-Network ini, yang pastinya kita memerlukan yang namanya mesin dimana tempat kita memasukkan ATM ataupun e-card ini teman-teman. Kalau ada lembu yang pastinya ada tali ya teman-teman. Begitu juga hal ini, kalau ada ATM yang pastinya ada mesin ATM teman-teman. Namun sesudah muncul ATM ini, apakah sudah ada penampakan daripada mesin daripada ATM P-Network ini? Sudah ada teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana bentuknya. Oke, langsung kita gas. Nah, ini dia teman-teman. Beginilah kalau kita lihat, kalau saya lihat ini belum begitu sempurna ya teman-teman. Seharusnya kalau ATM daripada P-Network ini belum mewah ya teman-teman, namun sudah ada. Kalaupun ini editan, ini saya tidak tahu. Beginilah bentuk daripada ATM daripada P-Network ini, yang tadi sudah ada ATM dan yang pastinya ada mesin. Dan mesin ATM-nya bisa dilihat seperti ini ya teman-teman, dengan memudahkan pioner ini nanti dalam mencairkan, baik dalam mencairkan ke dalam aset fiat ataupun mencairkan kepada transaksi cryptocurrency teman-teman ya. Ini bisa saja kita melakukan dua hal, sama juga seperti bank teman-teman. Kita bisa menarik dan bisa kita transfer ataupun menerima teman-teman. Di sini coba kita lihat dulu. Pelapor jaringan Pi kabar baik yang mengejutkan memberitahu kita bahwa kita akan meninggalkan mesin ATM online untuk penggunaan perintis global. Inilah teman-teman kabar baik yang mengejutkan. Kita diberitahu yang bahwa kita akan meninggalkan mesin ATM online teman-teman untuk penggunaan perintis global. Nah, mungkin kalau hal ini terjadi di seluruh dunia ya teman-teman, bisa jadi nanti untuk mempermudahkan kita, kalau kita mempergikan ke luar negeri, kita bisa melakukan transaksi menggunakan ATM ataupun e-card daripada P-Network ini, dan sudah ada bentuk mesin ATM-nya sendiri teman-teman. Bagaimana teman-teman sesudah melihat video ini? Apakah ini cuma sekedar ataupun semangat lagi sesudah melihat video ini? Dan saya doakan siapapun yang melihat video ini tetap semangat dan tetap konsisten, tetap menekankan pada tepat waktu. Yang belum mendapatkan KYC tetap bersabar, tetap menunggu, dan semuanya kita akan mendapatkan yang namanya KYC. Oke teman-teman, sesudah KYC nanti kita menunggu ke saldo kita di transfer ke tahap mainnet teman-teman ya, ataupun sudah masuk saldo kita, bisa dibilang sudah saldo real, bukan saldo demo lagi, dan sudah kita berbelanja ataupun melakukan penarikan ke uang fiat ya teman-teman, yang pastinya di tahap mainnet terbuka nanti. Oke teman-teman, tetap semangat. Sebelum saya akhiri, support channel ini, subscribe channel ini supaya lebih berkembang dan saya lebih semangat dalam memberikan informasi depannya di Info Crypto Official ini teman-teman. Oke teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.